Ya, berikutnya kita akan membahas materi berikutnya adalah tentang operator linear. Ya, operator linear di sini adalah teorema 1.3 lanjutan dari sinus kosinus tadi. Ya, misal f dan g mempunyai antiturunan dan k adalah konstanta, maka ya kalau k ini adalah konstantanya pada fungsi ya, pada fungsi asal, fungsi yang diketahui. Kalau C tadi adalah konstanta hasil dari integralnya tadi ya. Jadi beda supaya ada perbedaan. Ya, integral kfx dx sama dengan k, berarti kalau ini hanya konstanta tidak mengandung variabel x, maka bisa dipindah ke depan ini ya. Berarti menjadi k integral fx. Itu ya, untuk mempermudahkan perhitungan. Kemudian yang ketiga atau yang kedua, integral dari f plus gx. Nah, ini misal ada dua fungsi ini ya, ada fx plus gx, maka kita bisa mencarinya satu persatu ya, bisa mencari fx sendiri, kemudian ditambah. Nah, ini karena melihat ini ya, karena ini ditambah berarti ini juga ditambahkan integral gx, berarti integral fx dicari sendiri, kemudian integral gx dicari sendiri, kemudian ditambahkan. Atau misal tandanya adalah negatif atau pengurangan f kurangi g, maka nanti cara mencarinya ya, kita juga bisa mencari dengan mencari masing-masing fx sendiri, integral fx sendiri, integral gx sendiri. Nah, dengan tanda negatif di sini. Oke, gitu ya. Berarti kalau plus berarti ya juga plus, negatif juga negatif. Nah, ini kita bisa menggunakan, kalau bisa secara langsung atau kita bisa juga mencarinya masing-masing sendiri-sendiri, fx sendiri, gx sendiri, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini perhatikan contoh pada bagian ini ya. Menggunakan teorema 1.3, tentukan integral dari fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x. Nah, ini kan ada dua ya, ini bisa diibaratkan f-nya, kemudian yang ini adalah g-nya. Nah, kita bisa mencarinya masing-masing. Untuk mencari integralnya bisa mencari f-nya dulu, kemudian ditambah integral dari g-nya. Atau kalau memang kita sudah terbiasa, kita bisa langsung mencarinya secara bersamaan gitu ya. Tapi kita mencoba menerapkan teorema 1.3 itu ya. Oke, karena kita menerapkan teorema 1.3, maka kita melihat di sini tandanya plus, maka kita menggunakan yang 2 ya, perhatikan plus ya. Untuk mencari fungsi asalnya sama dengan integral dari f kecilnya ini 3x kuadrat plus 4x dx. Nah, karena ini bisa menggunakan teorema 1.3, maka kita bisa memisahkannya. Integral 3x kuadrat dx ditambah ya, karena ini juga ditambah, kemudian integral 4x dx itu ya. Sama ada dx nya. Kalau integral dan dx itu satu gandeng ya, nggak boleh yang ini integral 3x kuadrat plus integral 4x dx. Nah, ini harus nggak ada dx nya, nggak boleh ya, harus ada dx nya semua. Oke, setelah itu sama dengan hasilnya yang depan ini berapa integralnya, yaitu x pangkat 3 plus c ya, hasil dari integral jangan lupa tambahkan plus c gitu ya. Nah, ini adalah yang pertama, ada plus c nya, kemudian yang kedua plus, ini juga plus, hasil dari integral 4x adalah 2x kuadrat plus c ya. Ini hanya indeks saja untuk membedakan bahwa C1 adalah konstanta integral yang pertama, kemudian yang C2 adalah hasil integral yang kedua itu ya. Dan dijumlahkan, berarti ini yang variabel x nya dipindah ke depan, jadi x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus C1 plus C2 itu ya. Nah, karena di sini adalah saya akan hapus dulu. Oke, karena ini sama-sama ada C nya, ada C1 dan C2 sama-sama konstanta, maka bisa kita ubah menjadi C saja.
ada C1 dan C2, maka bisa kita ubah menjadi C saja karena sama-sama konstantanya. Sehingga hasilnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus c. Oke, itu ya. Nah, sebagai latihannya ini menggunakan teorema 1.3, tentukan integral dari yang nomor 7 adalah fx sama dengan 4x pangkat 5 min x pangkat 3. Kemudian yang nomor 8 adalah fx sama dengan pi x plus a. Silahkan dicoba. Nah, ini sudah ada kuncinya. Nanti nggak tahu ini nomor 7 berapa yang mana, nomor 8 yang mana. Nanti silahkan coba. Kalau sudah ketemu dan di sini ada, berarti pengerjaan kalian sudah benar gitu ya. Tapi kalau belum ada di sini, nah berarti silahkan dicek kembali hasil pengerjaannya. Itu ya. Oke, ini latihan 1.4. Ya, lanjut ke sub materi berikutnya adalah tentang aturan pangkat. Nah, ini tentang aturan pangkat. Teorema 1.4, misalkan G adalah suatu fungsi yang dapat didiferensialkan dan R adalah suatu bilangan rasional yang bukan min 1, maka integral dari Gx pangkat R kali G aksen X dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Nah, untuk memudahkan dapat juga menggunakan permisalan Gx adalah sebagai U nya, kemudian Gx adalah sebagai U aksennya gitu, sama ya. Jadi di sini adalah nanti ada dua fungsi, seperti ada dua fungsi ya, karena biasanya ada yang terlihat, ada yang enggak gitu ya. Nah, ada dua fungsi, yang satunya adalah fungsi atau di sini saya tuliskan Gx per R, pangkat R, kemudian di sini ada fungsi yang lain yaitu G aksen X. Atau dari mana G aksen ya, kita awang saja, kita coba saja yang pangkatnya tinggi ini kalau diturunkan apakah sama dengan ini. Nah, apakah Gx ini misal kalau turunkan ya, ini kan soalnya aksen, kalau diturunkan apakah hasilnya ini. Nah, kalau benar berarti kita bisa menggunakan ini. Nah, itu ya, kita harus memastikan dulu apakah Gx nya kemudian diturunkan hasilnya adalah seperti yang ada di fungsi G aksennya ini. Kalau ya berarti kita bisa menggunakan ini, kalau tidak berarti kita menggunakan cara yang lain gitu ya. Ya, contohnya tentukan integral dari fx sin x pangkat 10x cos x. Nah, sebenarnya cos ini juga ada pangkatnya. Ini sinnya kan sin pangkat 10 ya, jelas ya. Kalau cosnya ini sebenarnya juga ada pangkatnya. Itu pangkat berapa? Pangkat 1. Nah, itu ya. Oke, nah kemudian di sini kita lihat, nah, kalau menurut sini lah, karena di sini adalah G aksen X ini juga ada pangkatnya yaitu pangkat 1, maka ini sudah benar, ini ada pangkat 1, ini pangkat R. Nah, kalau di sini adalah R-nya adalah 10 gitu ya. Oke, sudah tepat ya, ini pangkatnya 1, pangkat 1, ini pangkat R, ini pangkat 10 ya. Dan kita cek apakah turunan dari Gx adalah G aksennya di sini. Ya, di sini misal ini Gx-nya turunan dari sin apa? Ternyata cos. Ya, benar ya. Turunan dari sin adalah cos, maka kita bisa menggunakan cara ini. Oke, integral dari sin pangkat 10x cos x dx. Nah, perhatikan ini ya. Gx, nah kita misalkan U, bisa kita misalkan U atau tidak, terserah itu ya. Ini hanya untuk memudahkan dalam menyelesaikan integral ini. Gx adalah, kita misalkan sinnya, Gx sama dengan sin x. Ingat ya, pangkatnya nggak ikut ya. Gx sama dengan sin x. G aksen adalah turunan dari G tadi. G aksen sama dengan U aksen. Nah, U aksen itu sama dengan DU. Nah, U aksen itu sama dengan DU. Oke. Turunan dari sin X apa? Cos X dx.
Oke ya. GX, G aksen, U aksen. Nah, U aksen itu sama dengan DU. Turunan dari sin X adalah cos X dx, ini kurang X ya. Nanti silahkan ditambahi sendiri. Cos X dx, sin X, cos X dx. Nah, kemudian ketika kita kembalikan lagi ke soalnya, integral sin 10 integral sin pangkat 10 X cos X dx sama dengan, nah, sin tadi apa? Sin kan U, ya kan? Karena sinnya pangkat 10 maka U pangkat 10. Oke ya. Karena di sini sin pangkat 10 maka di sini menjadi U pangkat 10 karena sin tadi kan sama dengan U, berarti U pangkat 10. Sekarang DU-nya, DU sama dengan cos dx. Nah, ini kan cos dx. Oke, karena ini cos dx maka bisa kita ganti DU. Dan kita lihatnya di sini ya. Nah, ini karena sudah sesuai cos X sama dengan DU maka di sini menjadi DU. Integral U pangkat 10 DU. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, tinggal kita menggunakan aturan yang sudah kita pelajari yang sebelumnya tadi ya. Pangkatnya ditambah 1 berarti menjadi pangkat 11, kemudian pernya menjadi pangkat tambah 1, 1 per 10 plus 1 sama dengan 1 per 11. Jadi menjadi 1 per 11 U pangkat 11 plus C. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Kemudian kita kembalikan lagi, karena U tadi adalah sin, maka ketemu fx nya sama dengan 1 per 11 sin pangkat 11x plus C ya, karena U nya ini kan sin tadi ini. Oke, itu ya. Jadi dalam mengerjakan soal yang seperti ini harus cermat mana yang GX, mana yang G aksen gitu ya. Nanti kalau salah dalam menentukan nanti bisa berakibat tidak bisa terselesaikan soal yang kita hadapi gitu ya. Nah, ini untuk sebagai latihannya silahkan tentukan integral dari nomor 9 adalah integral 1 plus cos X pangkat 3 sin X dx. Kemudian yang nomor 10 adalah 3x per akar 2x kuadrat plus 4 dx. Ya, tentukan dulu Gx nya, kemudian pastikan G aksennya ada di situ. Kalau Gx nya sudah diketahui, pangkatnya sudah diketahui, dan ada G aksennya, maka bisa menggunakan cara yang sudah kita pelajari ini. Oke, demikian materi tentang anti turunan ini. Selamat belajar, semoga bisa menggunakan definisi dan teorem yang sudah kita pelajari. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.